Ya, selanjutnya saya akan menindaklanjuti tentang persoalan dengan notasi sikel alfa dan beta, di mana alfa itu sikelnya 1, 2, 3, 4, 6, 5, dan si beta dengan sikel 1, 5, 2, 3, 4, 6. Tadi kita udah didapat bahwa sikelnya itu 4, 6 dapat dianggap sebagai representasi permutasi dengan 1 dipetakan dengan 1, 2 dipetakan dengan 2, 3 dipetakan dengan 3, 4 dipetakan dengan 6, 5 dipetakan dengan 5, dan 6 dipetakan dengan 4. Lalu, menurut matematikawan dahulu, matematikawan tersebut itu lebih memilih untuk tidak menyantumkan, untuk tidak menuliskan sikel yang hanya memiliki satu entry, tapi menuliskan sikel yang memiliki lebih dari satu entry. Tadi kan kita udah menemukan ya bahwa satu yang dipetakan dengan 1, 2 dipetakan dengan 2, 3 dipetakan dengan 3, 4 dipetakan dengan 6, 5 dipetakan dengan 5, dan 6 dipetakan dengan 4. Maka sesuai dengan matematikawan dahulu, kita hanya menuliskan satu sikel yang lebih dari satu, yaitu 4, 6. Nah, maka menurut matematikawan dahulu dapat dituliskan sebagai gamma sama dengan 4,6. Ya, selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Misalkan di sini kita alfa dengan sikelnya itu 1, 3, 2, 7, 4, 5, 6, 8, dan sikel beta adalah 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, 5. Lalu bagaimana hasil perkalian dari notasi sikel alfa beta? Mula-mula yang kita ingat terlebih dahulu yaitu perhitungan fungsi komposisi dilakukan dari kanan ke kiri, dan setiap sikel yang memiliki simbol tersebut adalah tetap. Nah, yang pertama kita kan akan menyelesaikan hasil perkalian dari notasi alfa ke beta. Maka kita udah mengetahui bahwa alfa itu adalah sikel kiri dan beta itu sikel kanan. Tadi komposisi dilakukan dari kanan ke kiri, berarti dari beta ke alfa. Maka akan memiliki sikel-sikel 1, 3, 2, 7, 4, 5, 6, 8, dan sikel kanan 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, 5. Yang pertama, kita ambil angka 1. Angka 1 itu akan memiliki bayangan di 2, maka 2 itu akan memiliki bayangan di 7. Lalu yang kedua, kita ambil angka 2. Angka 2 itu akan memiliki bayangan di 3, lalu 3 di sikel alfa akan memiliki bayangan di 1. Maka 2 ke 3 ke 1. Nah, yang selanjutnya kita ambil angka 3. Angka 3 itu akan memiliki bayangan di 7, lalu 7 itu akan memiliki bayangan di 2 pada sikel kiri. Lalu yang terakhir itu kita ambil angka 7. Angka 7 itu akan memiliki bayangan di 1, dan 1 itu akan memiliki bayangan di 3 di sikel kiri. Maka dapat kita simpulkan bahwa 1 memiliki bayangan di 7, 7 memiliki bayangan di 3, 3 itu memiliki bayangan di 2. Maka akan menghasilkan 1, 7, 3, 2. Tadi kita udah membuktikan angka 1, 3, 7, dan 2. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan angka 4 dan 8. Nah, angka 4 juga sama seperti sebelumnya. Angka 4 itu akan memiliki bayangan di 8, dan 8 tersebut akan memiliki bayangan pada dirinya sendiri. Lalu yang ambil lagi kita ke 8. 8 itu akan memiliki bayangan di 6, dan 6 akan memiliki bayangan di 4. Maka akan menghasilkan bahwa angka 4 dan 8, entry 4 dan 8 itu akan menghasilkan sikel 4, 8 atau 8, 4. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan 5 dan 6. 5 itu akan menghasilkan bayangan 5 itu sendiri.
Dan 5 akan menghasilkan bayangan di 6 pada sikel kiri. Nah, selanjutnya 6 itu akan memiliki bayangan di 4 dan 4 akan memiliki bayangan di 5. Maka dapat kita simpulkan bahwa 5 dan 6 itu memiliki sikel-sikel menghasilkan sikel 5-6 atau 6-5. Maka dari percobaan-percobaan di atas, dari pembuktian 1 sampai 8, kita memperoleh bahwa hasil perkalian notasi sikel adalah 1, 3, 2, 7, 4, 5, 6, 8 dikalikan dengan sikel 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, 5 adalah 1, 7, 3, 2, 4, 8, 5, 6. Sekian. Nah, selanjutnya terdapat contoh soal. Misalkan alfa beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan beta beranggotakan 1, 5, 3, 2, 4. Lalu, bagaimana hasil perkalian notasi siklik alfa dan juga beta? Nah, di dalam penyelesaian ini terdapat sebuah catatan, yaitu ketika perhitungan fungsi komposisi ini dilakukan dari kanan ke kiri, dan setiap siklik yang berisi suatu simbol, maka simbol tersebut tetap. Oke, langsung saja kita kerjakan, yaitu alfa dikalikan dengan beta. Nah, di sini dapat kita lihat, yaitu anggota pertama di beta, yaitu angka 1. Nah, angka 1 ini menuju ke angka 5. Ketika di alfa, angka 5 ini menuju ke 4. Nah, kita kembali lagi ke beta, yaitu angka 4-nya menuju ke angka 2. Nah, ketika di alfa, angka 2-nya menuju ke angka 1. Nah, oleh karena sudah kembali ke angka 1 lagi, maka perhitungan pertama itu sudah selesai, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 1 dan juga 4. Oke, kita lanjut ke perhitungan yang kedua, yaitu anggota kedua dari B, yaitu 5. Oke, di B 5 ya, 5 itu menuju ke 3. Nah, ketika di alfa, angka 3 tersebut menuju ke 3 sendiri. Gitu. Nah, ketika kita kembali ke beta, angka 3 tersebut menuju ke 1. Nah, ketika di alfa, angka 1 tersebut kembali ke 2. Nah, setelah dari 2, di beta itu angka 2-nya menuju ke 4. Nah, kita balik lagi ke alfa, angka 4-nya menuju ke 5. Nah, karena kita tadi mulai dari 5 dan diakhiri dengan 5, maka perhitungan tersebut selesai, sehingga diperoleh hasilnya ya, sehingga diperoleh hasil perhitungan kedua yaitu 5, 3, 2 gitu. Nah, dari sini dapat kita peroleh hasil perkalian notasi siklik alfa dan juga beta, yaitu 1, 4 dan 5, 3, 2. Nah, kesimpulannya, hal penting yang harus diingat ketika mengalihkan siklus adalah untuk terus bergerak dari satu siklus ke siklus berikutnya dan juga dari kanan ke kiri. Untuk peringatannya, yaitu beberapa penulis menyusun siklus dari kiri ke kanan. Saat membaca teks lain, kita pastikan terlebih dahulu untuk menentukan konvensi mana yang akan digunakan dalam perkalian siklik tersebut.